Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pencinta ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum Islam, usul fikih atau fikih. Pada kesempatan yang ke-13 ini, kita mencoba menyambung apa yang sudah pernah kita kuliahkan, apa yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni dalam kaitannya dengan arkanul hukmi, rukun hukum. Kita sudah berbicara tentang al-hukmus syar'i. Kita sudah berbicara tentang al-hakim. Kita sudah berbicara tentang af'alul mukallaf atau mahkum fih atau mahkum bih. Kali ini kita akan berbicara tentang mahkum alaih. Berbicara tentang mukallaf. Dalam bahasa ilmu hukum sering kita sebut dengan berbicara tentang subjek hukum. Islam atau Allah Subhanahu wa taala tidak secara serta-merta memberikan hukum, membebankan hukum kepada seseorang yang muslim atau kepada seseorang yang mukmin. Bahwasanya para ulama mengkaji, para ulama meneliti, seorang mukallaf itu disyaratkan kalau dia ingin melakukan pekerjaan, maka yang pertama syaratnya adalah dia harus mengetahui perbuatan tersebut. Artinya apa? Dia mempunyai kecerdasan, dia adalah orang yang waras, dia adalah orang yang bisa mempertimbangkan segala apa yang dia kerjakan. Dia tahu. Kalau kita kaitkan dengan perbuatan hukum yang kita kaji sebelumnya, maka perbuatan hukum yang dia lakukan itu tahu siapa yang menyuruhnya. Dia yakin bahwasanya salat yang dia lakukan, puasa yang dia lakukan, transaksi yang dia lakukan, jual beli yang dia lakukan, pendidikan yang dia tempuh itu adalah merupakan perintah Allah. Karena itu perintah Allah, maka dia tahu bahwasanya itu adalah hukumnya wajib untuk dia kerjakan. Itu tahu dia. Kemudian selanjutnya adalah seorang mukallaf mahkum alaihi, dia itu adalah orang yang mampu melakukan perbuatan tersebut, maka dinamakan dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya adalah orang yang mampu dibebani hukum. Makanya dia dikatakan dengan mukallaf. Jadi kajian-kajian dalam hukum Islam, kajian-kajian dalam fikih itu dibicarakan pada orang yang memang sudah mukallaf. Artinya dia sudah baligh, dia adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memahami ketetapan hukum. Ini yang dikatakan dengan mahkum alaih. Kemudian selanjutnya, karena dia sudah mengetahui dari siapa datangnya perintah untuk melakukan perbuatan, kemudian dia mampu mengerjakan satu perbuatan dan dia memilih untuk mengerjakan karena itu ada hukumnya, maka ulama usul fikih menetapkan lagi bahwasanya ada dua yang berhubungan dengan mahkum alaih, yang dikaitkan juga dengan al-hukmus syar'i. Pertama adalah yang disebut dengan ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub adalah keberwenangan, kepantasan seseorang menerima hak dan kewajiban. Ada orang yang belum pantas menerima kewajiban. Ada orang yang belum pantas atau belum sempurna menerima hak. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah ahliyatul ada. Ahliyatul ada adalah kemampuan, kepantasan seseorang melakukan hak dan kewajiban. Ada orang yang umurnya masih kecil, dia mampu melakukan kewajiban, tetapi dia belum dibebani kewajiban. Maka kewajiban itu tidak bisa melekat pada dirinya. Maka tidak ada tuntutan bagi dia untuk mengerjakan perbuatan tersebut. Jadi kalau kita mau melihat bahwasanya kepantasan seseorang menerima hak dan kewajiban, itu bisa kita lihat dari sisi ahliyatul adanya juga, dari sisi umurnya juga. Ketika seseorang masih berada dalam kandungan orang tuanya, dalam kandungan ibunya, maka seorang janin atau seorang manusia masih berada dalam kandungan, dia punya hak. Kemudian dia tidak punya kewajiban. Artinya, kalau kita mau memberi, dia menerima. Kalau kita ingin mewarisi harta, kalau kita ingin menghibahkan harta, boleh. Kalau kita ingin berwasiat, boleh. Tetapi orang yang dalam kandungan, dia tidak punya kewajiban sama sekali. Kalau ia meninggal di dalam kandungan, maka harta yang dia dapat itu dibatalkan, tidak jadi menjadi miliknya. Artinya, wasiat yang diberikan kepada dia itu tidak berlaku lagi. Sedekah yang diberikan kepada dia tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena dia tidak sempat lahir. Karena hukum itu muncul ketika dia lahir. Karena kewajiban itu muncul ketika dia lahir. Nah, ini ketika masih ada dalam kandungan, dia berhak, tetapi tidak punya kewajiban. Kemudian setelah lahir dia ke dunia, haknya tetap. Wasiat boleh, sedekah boleh, semua boleh. Jadi haknya menjadi sempurna. Tetapi dia tidak punya kewajiban. Tidak punya kewajiban apa? Dia tidak wajib salat, dia tidak wajib puasa, dia tidak punya hukum ketika bermuamalah. Itu anak-anak yang masih kecil. Kemudian tahapan umurnya, ulama fikih menahapkan bahwasanya ketika masa janin, kemudian masa ketika dia lahir, dia ada masa anak-anak. Nanti ada masa yang disebut dengan masa mumayyiz. Dari sisi ukuran tahun, para ulama menetapkan umur 7 tahunan adalah orang yang mumayyiz. Orang yang mumayyiz adalah orang yang sudah cerdas, orang yang mempunyai kemampuan. Dia tahu mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Ketika dia mengetahui perbuatan dan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, juga kewajibannya belum muncul. Lalu apa yang membedakan dia dengan anak-anak? Ketika anak-anak belum mumayyiz, maka ketika dia melakukan muamalah, itu 100% dalam kontrol orang tua. Ketika mau beli bonbon, ketika mau beli rokok, ketika mau apapun, harus disuruh, nak beli rokok, nak beli ini, harus. Anak-anak tidak boleh membeli, tidak boleh melakukan perbuatan tanpa ada persetujuan dari wali atau dari orang tua. Sedangkan ketika dia sudah mumayyiz, maka anak tersebut ketika dia melakukan perbuatan, boleh melakukan perbuatan, tetapi dengan persetujuan orang tua. Boleh dia menyewakan rumah, boleh dia melakukan jual beli, atau apapun yang boleh dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tahu mana baik dan buruk. Tetapi ulama mengatakan bahwasanya dia harus ada syarat, harus disetujui oleh orang tuanya, atau harus meminta pendapat kepada orang tuanya. Kemudian umur selanjutnya adalah umur baligh, itu sampai tua. Umur ini adalah umur yang hak seseorang itu sempurna dan kewajibannya juga sempurna. Dalam istilah fikih itu disebut dengan mukallaf. Dia sudah baligh, sudah sampai umur. Tanda-tanda baligh itu sudah datang kepada dia.
Bila ia laki-laki dia sudah bermimpi. Bila ia sudah perempuan sudah ada haid yang menandakan dia adalah seorang yang mukallaf. Maka ketika ini sampai kepada seseorang ketika dia menjadi mukallaf, ketika dia sudah baligh, maka untuk melaksanakan kewajiban tidak pernah mengenal kata-kata tidak. Ingat, dia tidak ada lagi kata-kata tidak untuk sebuah kewajiban. Ini dalam tahapan bagaimana bila kita lihat dari dua sisi tadi, ada ahliyatul wujub, bahwasanya kesempurnaan sebuah kewajiban, kesempurnaan sebagai sebuah hak lebih duluan sempurna, kewajiban kemudian. Kewajiban baru sempurna adalah ketika seseorang menjadi mukallaf, ketika dia seseorang menjadi baligh sampai umur. Tetapi hak itu ada, itu semenjak dia dalam kandungan. Cuma hak itu pun dia akan menjadi sempurna ketika dia dilahirkan. Ketika dia masih dalam kandungan, maka hak yang dia terima juga tidak sempurna. Pemirsa, pendengar, pengkaji usul fikih, ini menjadi penting bagi kita sebagai seorang mukallaf. Ingat, mengetahui hukum boleh jadi bukan karena kemampuan kita untuk membaca, karena boleh jadi kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk membaca ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam. Tetapi pengetahuan itu boleh jadi atau disebabkan mendapat pengetahuan dari orang yang membaca. Jadi di sini ada dua. Kita mampu karena kita membaca atau mengetahui, atau karena kita mampu adalah karena diberitahu oleh orang-orang sehingga kita menjadi tahu. Yang jelas bahwasanya kemampuan pengetahuan kita dalam memahami perbuatan, dalam memahami hukum, dalam memahami firman Allah, lalu kita mampu melaksanakannya, itulah yang dikatakan kepada kita sebagai al-mahkum alaih, atau subjek hukum. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.